Hilirisasi di Indonesia terus-menerus berkembang, tak hanya produksi turunan dari baterai dan mobil listrik. Indonesia mendapatkan investasi yang gede banget di bidang pasir kuarsa yang nantinya akan menjadi kaca dan juga solar panel. Dan itu mendukung ekosistem mobil listrik di tanah air dan juga orientasi ekspor. Rencana investasi yang baru yang sangat besar. Nilainya puluhan billion US dollar dan salah satunya nilainya cukup besar yaitu sekitar 11,5 miliar US dollar. Kita juga hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 billion US dollar. Di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Ini Xinji Glass adalah salah satu perusahaan pemain terbesar di dunia di bidang kaca, dan di Indonesia akan dibangun juga nomor 2 terbesar di dunia setelah dari China. Dan investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35.000 orang karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika yang salah satu akan kita lakukan di Rembang ini. Dan karena itu tadi arahan Bapak Presiden untuk segera kita mengeksekusi dan kita menjalankan agar percepatan proses hilirisasi terjadi. Jadi Menteri Bahlil mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan komitmen investasi yang sangat besar dari perusahaan Tiongkok yang bernama Xingyi Group. Mereka akan melakukan hilirisasi di Indonesia. Perusahaan tersebut akan menanamkan modalnya sekitar 174 triliun rupiah atau 11,5 billion US dollar di Batam, Indonesia yang berdekatan dengan Singapura dan juga Malaysia. Mereka akan membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah Tiongkok, yang artinya lebih besar daripada pabrik kaca milik Xingyi Group yang berada di Malaysia. Dan ini pastinya bikin Malaysia gigit jari melihat perkembangan hebat dari Indonesia. Pabrik kaca di Batam merupakan pengembangan kedua setelah sebelumnya perusahaan melakukan investasi di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate di Gresik sebesar 700 juta US dollar atau 10 triliun rupiah. Manfaat dari investasi Xingyi Group ini akan menciptakan 35.000 lapangan pekerjaan bagi warga lokal, dan ini membuat tambahan lapangan pekerjaan di Indonesia semakin banyak dan tak perlu repot lagi bekerja di luar negeri, salah satunya di Malaysia. Indonesia akan mendapatkan keuntungan cuan yang gede dari investasi besar ini, salah satunya pajak. Dan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi GDP Indonesia. Saya ingin menyampaikan oleh-oleh yang paling paten apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu tadi, bahwa hari ini Bapak Presiden menyaksikan penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang namanya Xingyi. Xingyi ini perusahaan terbesar di dunia pemain kaca. Market share-nya 20% lebih, kurang lebih sekitar 26% market share dari perusahaan ini. Dan ke depan perusahaan ini telah berkomitmen untuk membangun industrinya di kawasan Batam, Rempang. Ini adalah pabrik terbesar nomor 2 di dunia setelah China dan pabrik terbesar nomor 1 di luar China. Ini adalah hilirisasi yang dibangun dari pasir kuarsa dan beberapa bahan baku lainnya yang ada di Indonesia. Kalau kita sudah sukses membangun ekosistem hilirisasi dari nikel, sekarang mulai kita dorong ke pasir kuarsa. Nah, outputnya, produknya akan dilakukan hampir 95% untuk ekspor, karena pasarnya adalah pasar luar negeri. Yang kedua, pabrik kaca ini juga akan langsung membangun apa yang disebut dengan solar panel. Ini juga adalah kapasitas produk ekspor. Total investasinya 11,5 billion US dollar, dan mereka sebenarnya sudah melakukan investasi tahap pertama di kawasan JP tahun lalu sebesar 700 juta US dollar. Ini pengembangan yang kedua. Ini terjadi akibat karena kepercayaan penuh
dari pihak investor kepada pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi. 700 juta setelah mereka cek, ternyata apa yang mereka rasakan sangat baik dan mereka ingin mengembangkan bisnisnya dan menciptakan lapangan kerjaan kurang lebih sekitar 35.000, dan ini akan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional. Indonesia kita tahu saat ini menjadi primadona bagi investor dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa perusahaan global turut berbondong-bondong ke Indonesia. Salah satunya Hyundai, CATL ataupun Xingyi Group dan lain-lain. Tak main-main, investasinya di Indonesia itu ratusan triliun, sangat besar sobat. Bargaining power Indonesia juga terasa kuat dan tidak fokus hanya dengan satu perusahaan saja. Maka dari itu pemerintah Indonesia tidak ambil pusing jika ada media ataupun oposisi yang mengira Tesla batal ke Indonesia. Toh nyatanya Menko Luhut akan ke Amerika Serikat bertemu dengan Elon Musk bulan depan atau awal Agustus 2023. Selain itu juga produsen mobil listrik terbesar di dunia seperti BYD turut berminat berinvestasi di tanah air juga. Jadi kita tahu bahwa investasi luar negeri atau foreign direct investment ke Indonesia adalah nomor 2 terbesar di ASEAN setelah Singapura. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana melakukan percepatan implementasi kawasan industri di Kaltara, khususnya untuk membangun ekosistem petrokimia dan sekaligus membangun ekosistem EV dengan mempergunakan energi baru terbarukan dari lokasi Kayang. Nah, ini akan direncanakan pembangunan secara komprehensif akan lakukan bulan Desember atau di bulan Januari tahun ini atau tahun depan. Itu yang pertama. Hari ini saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam melakukan pertemuan dengan beberapa CEO ternama di China. Yang pertama adalah kita membahas dengan 4 CEO besar yang akan melakukan investasi di kawasan industri Kaltara hijau, dan mereka akan segera melaksanakan groundbreaking setelah beberapa persyaratan internal dari China selesai, dan kemungkinan besar akan dilakukan di Desember tahun ini. Itu di kawasan Kaltara itu juga akan dibangun hilirisasi yang akan memakai energi baru terbarukan, akan membangun petrokimia di sana, dan juga adalah ekosistem EV baterai di sana juga. Dan saya pikir mereka bekerja sama-sama Adaro, dan ini harus segera kita selesaikan bersama. Saya pikir